Gini, teori bahwa Prabowo dan Jokowi itu pecah, itu bukan cuman batal, tapi juga ketinggalan zaman. Sekarang ini ketinggalan zaman, bos. Bahkan sekarang terjadi kekompakan antara Jokowi, Prabowo, dan SBY. Yang nggak kompak cuman Bang, ini kan pasca pilpres, masih pilkada, masih rame hawa-hawa politik pilpres. Iya. Rame soal Gibran, muncul akun Fufu Fafa, nongol lagi serangan ke Pak Jokowi, keluarga langsung, nongol lagi video chat pribadi Kaisang. Itu kan sebenarnya video-video yang nggak semua orang bisa ngambil loh, Bang. Iya. Yang mana video yang mana? Video yang pas turun dari jet, private jet. Oh, ya itu gampang aja. Itu kan biasa petugas video-video itu biasa. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Padahal udah sebulan lagi mau pelantikan. Ada apa? Kok jadi nggak smooth gitu, Bang? Seharusnya kan bisa udah selesai, landingnya gitu smooth gitu, kayak naik jet. Kiranya kan pertarungannya pilkada sekarang. Kan pertarungan 2024 kan memang keras. Ya. Pro kontranya besar. Kan ada kelompok-kelompok yang memang nggak suka dengan Pak Jokowi. Ya katakanlah pendukung-pendukungnya di 01 itu hemat saya memang kelompok-kelompok dengan ideologi atau pemikiran politik yang katakanlah berbeda gitu. Jadi mereka berbeda dengan Pak Jokowi bukan cuma sekarang aja, dari 2019, dari 2014. Memang mereka katakanlah dalam tanda kutip ya, musuhnya kelompok nasionalis ya, karena Pak Jokowi kan dianggap representasi dari kelompok nasionalis. Jadi ya serangan-serangan politik itu menurut saya sesuatu yang bersifat ya itu udah bawaan lah. Selain 01, 03 juga nggak nih? Itu. Nah yang kedua memang ada lawan-lawan politik Pak Jokowi yang nggak happy dengan Pak Jokowi, yang notabene pada 2024 ini ya terutama dari kalangan PDI Perjuangan yang merasa bahwa Pak Jokowi sudah berbeda dengan mereka. Lalu ada juga kelompok-kelompok yang merasa bahwa Pak Jokowi dianggap melanggar demokrasi lah atau merusak demokrasi dan seterusnya. Jadi ya gini loh, nggak ada dinamika politik pun yang namanya media sosial itu pasti akan ada pro kontra, tetap ada hoax pasti ya. Apalagi kalau ada dinamika politik yang begitu besar seperti Pilpres 2024. Belum lama kok. Jadi sekarang ini kalau misalnya masih terjadi dinamika seperti itu, ya sangat wajar. Belum lagi kalau kita bicara mengenai pertarungan jilid 2. Pertarungan jilid pertama adalah pilpresnya, pertarungan jilid 2 adalah masuk ke dalam pemerintahannya. Gitu. Nah kalau mau masuk ke dalam pemerintahan ini kan juga orang kan pengen masuk juga kan gitu loh. Nah ini yang kelompok-kelompok yang mungkin melihat bahwa kalau Pak Prabowo nggak kompak dengan Pak Jokowi, nggak kompak dengan Mas Gibran, merasa akan ada ruang buat mereka untuk menggantikan posisi atau perannya Pak Jokowi dan perannya Mas Gibran itu. Jadi menurut saya sangat wajar, dan itu justru paling bisa kita pahami dari kasus Fufu Fafa. Kenapa? Itu apa sih relevansinya dengan pemerintahan sekarang? Nggak ada relevansinya. Akunnya akun lama, kemudian juga belum tentu nggak bisa diverifikasi. Kita kan nggak bisa mengatakan hari ini apakah itu betul akunnya Mas Gibran. Yang mengatakan akun Mas Gibran belum tentu bisa membuktikan. Demikian pula sebaliknya, walaupun kata Budi Ari ya Menkominfo entah dengan perangkat yang dia miliki, dia bisa mengatakan itu bukan akunnya Gibran. Tapi buat apa sih, itu kan 11 tahun yang lalu gitu. Bahkan Pak Dasko sendiri sudah mengatakan Pak Prabowo tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Nggak penting itu. Jadi itu adalah jelas upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya kalaupun beginilah, kalaupun misalnya dia nggak masuk, minimal ketika Gibrannya dibatalkan atau nggak disukai oleh Pak Prabowo, kan mereka tepuk tangan kan, hore gitu. Sesederhana itu aja. Karena kan ada anggapan gitu juga kali Bang ya. Kan Pak Anies pas lagi Pilpres debat kasih nilai 11 tuh. Pak Prabowo sampai sekarang masih terus ngungkit. Iya. Nah ini Fufu Fafa nih yang diduga Mas Gibran gitu. Oh iya. Yang sampai kejam lah gitu ya. Nangkap. Tapi kok masa sih Pak Prabowo nggak lebih sakit hati gitu? Oh iya. Gitu sih mungkin itu. Oh iya, oke. Itu pasti ada yang nangkap juga. Sekarang gitu, pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih.
bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya? Tolong anak Abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry ya. Terus jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah. Sorry. Iya. Enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya gitu. Terus kan Pak Prabowo juga mengatakan apa tuh yang dia komentarnya dicelutukan di luar tuh. Ada kan setelah kejadian itu. Apa etika apa dibilang? Oh ya. Etika endasmu. Iya. Sekarang dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo masuk dalam kabinet jadi Menteri Pertahanan. Bintang 4 kehormatan. Dan dengan suara dari Pak Jokowi bisa memenangkan Pilpres. Bagaimana Anda menjelaskan kemenangan Prabowo di Jawa Tengah, di Bali, di Papua, 2014, 2019, di NTT, di mana Prabowo suaranya kalah telak di situ. Iya. Betul. Dan Pak Prabowo, ya kalau Mas Gibran ini ditanya, kok ini rekayasa Pak Jokowi? No, ini Pak Prabowo yang mau Mas Gibran jadi wakilnya. Bagaimana? Apa alasannya mau Mas Gibran jadi wakil? Ya sederhana aja. Pak Prabowo itu udah 2 kali ikut Pilpres. Suaranya selalu di bawah 50%. 2014 berapa? 45%. 2019 berapa? 43%. Untuk dapat lebih dari 50%, dia kan harus dapat tambahan suara. Dari mana? Ya paling logis dari pendukung Pak Jokowi. Dari mana lagi kan? Orangnya sudah jelas berkali-kali dipilih dan didukung, itu namanya Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo udah jauh-jauh hari mengatakan kalau nggak didukung Pak Jokowi, saya nggak maju. Karena udah tahu beratnya lawan aktor intelektual Gibran jadi wapres itu namanya Prabowo, bukan Pak Jokowi. Itu dia, itu yang diputar balikan oleh anak Abah dan kawan-kawan ini, kawan-kawan Satset ini. Anak Satset ini. Enggak gitu loh. Tapi ramenya di media sosial gitu kan. Enggak mungkin lah enggak ada tujuannya. Masa tujuannya cuma yang soal Fufu Fafa jet pribadi. Iya, saya kalau gitu saya dikasih dong penjelasan apa lagi. Saya enggak menemukan penjelasan yang lain daripada itu. Apalagi penjelasan yang lebih mendasar daripada itu. Ini kan cuman untuk memecah belah ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran saja. Akhirnya kan muncul lagi soal hubungan Pak Jokowi Pak Prabowo. Iya. Nggak baik-baik saja. Iya. Karena nggak mungkin isu-isu begini muncul di tengah Pak Jokowi masih menjabat. Karena ada kaitannya terkait pilkada kan, aturan pilkada akhirnya DPR membatalkan. Iya. Yang kalau kata siapa Pak Dasko, lalu dari teman-teman di PDIP juga ada peran Pak Prabowo lah yang ingin manut soal konstitusi gitu. Nah itu kan terus ada kaitan Fufu Fafa dan lain-lain. Makin digosok nih Bang nih. Abang ngeliatnya gimana nih? Sederhana aja. Coba di list nih ya, dibikin kajian nih Merdeka ya, atau misalnya netizen yang ngomong bahwa Prabowo dengan Jokowi nggak kompak tuh siapa? Lihat aja. Itu orang-orangnya tuh siapa? Rocky Gerung, Refli Harun. Ya, Hersu Beno Arif. Siapa lagi? Mungkin Abraham Samad. Ya memang akun-akun yang memang kontra dengan Pak Jokowi. Dari situ aja kan kita udah bisa mengatakan bahwa niatnya memang ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu. Dan sebaliknya kan kita bisa kasih contoh-contoh yang lain. Yang jelas dari mulut Prabowo sendiri kan mengatakan berkali-kali itu bahwa kami ini sama. Niatnya sama untuk kebaikan Indonesia. Saya masuk ke kabinet Pak Jokowi. Saya melihat Pak Jokowi bekerja keras. Terakhir kemarin di acara Gerindra, bahkan 2 orang yang ngomong. Sekjen ngomong dulu, Pak, bagus yang Bapak kerjakan 10 tahun. Pak, kami akan lanjutkan. Nah, kok sekarang yang dijadikan referensi orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo, gini loh, wartawan ya, media, masyarakat, kalau mau melihat arahnya kemana, lihatlah apa yang diomongkan oleh narasumbernya. Narasumber mana yang mau kita dengarkan kalau bukan Pak Prabowo sendiri? Pak Prabowo mengatakan, kami kompak.
Gitu Mas Asis. Ya. Asisnya nggak jadi gol nih. Tapi saya setuju Bang. Iya. Soal perlu media itu melihat dari narasumber. Cuman melihat politik, kata Mr. Q kan nggak seperti itu. Enggak, saya selalu mengatakan, saya itu ngomong ya selalu apa adanya, berani dan akurat loh ya. Kenapa? Karena saya dasarnya data. Coba tuh kalau bicara Pilpres 2024 itu, yang ngomongnya nggak berdasarkan data atau datanya ngawur gitu, salah semua. Saya tantangin kan nggak ada yang berani jawab tuh. Saya tantangin, ayo taruhan Alphard. Mana dia berani jawab tantangan saya? Udah dapat Alphardnya Bang? Enggak, dia nggak berani jawab tantangan saya. Tolong bantu tagihkan sama dia. Dia kan bilang, wah survei 1.200 nasional itu nggak cukup. Harus 1.200 nasional. Saya bilang Anda kemana aja? Kita tuh bertahun-tahun survei nasional 1.200 itu bisa memprediksi nasional. Anda kalau 1.200 per provinsi, berapa lama ngerjakannya? Data yang lama dengan data yang baru bisa digabung apa enggak? Saya tantangin kok, nggak bisa. Mas Andi Wijayanto ngomong mengenai triangulasi, bagaimana data survei digabungkan dengan analisis FGD dengan media sosial. Keluar angka loh, Mas Andi. Wah, ini surveinya Prabowo Gibran memang 41, tapi Ganjar 43. 37. Baru Anies nomor 3. Buktinya kan salah. Iya, itu karena Mas Andi, saya temen aja, saya nggak tantangin. Kalau AF saya tantangin. Walaupun nggak dapat mobilnya juga. Iya, karena AF-nya nggak berani kok. Saya udah turunin jadi buku juga nggak berani juga. Saya udah ngomong waktu itu, kalau nggak berani jawaban saya tentang kemungkinan cuma 2. Satu bokeh, 2 nggak yakin dengan data sendiri. Menurut saya Mas AF nggak bokeh lah. Dia nomor 2 nggak yakin dengan data sendiri. Ya udah, kalau nggak buku diajak traktir kopi lah Bang, biar adem lagi. Iya. Gini loh, buku aja dia nggak beliin, dia nggak jawab, apalagi saya tantangin kopi, karena kopi sekarang lebih mahal daripada buku. Halo, Kang EF, Kang Kodarin. Nah, sorry Kang ya, ini saya sebut begini karena katanya viewernya harus lebih tinggi daripada Kang EF. Susah, saya nggak berani melewati Kang EF, nggak berani lah. Kang EF tuh fansnya banyak banget. Siap. Oke, kita lanjut soal pasca 20 Oktober. Nanti kalau Mas Gibran dilantik sebagai Wapres. Analisis Mr. Q ini peran nanti dari Mas Gibran sendiri sebagai Wapres itu jadi ban serep atau banyak support Pak Prabowo. Karena kan posisinya nanti gimana? Karena Wapres itu kan selalu identik dengan ban serep lah, nggak punya peran, apalagi nggak punya kekuasaan politik di partai politik. Oke, jadi pertama begini, saya masih lanjut yang tadi dulu. Jadi bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu begitu kompak. Dan bukan sebaliknya, terbukti dari bagaimana Pak Jokowi itu membantu proses transisi ini. Baik dari segi personalia misalnya. Reshuffle yang terjadi ini kan akomodasi terhadap Partai Gerindra kan terhadap Pak Jokowi. Karena kan? Komunikasi duanya. Lembaga-lembaga yang dibuat itu kan akomodasi terhadap transisi Pak Prabowo. Apa tuh? Badan Gizi Nasional itu akan menyelenggarakan makan bergizi gratis. Badan Komunikasi Kepresidenan itu juga akomodasi kepada Pak Prabowo juga. Dewan Pertimbangan. Kemudian undang-undang, ya, bagaimana undang-undang Kementerian Negara direvisi, tidak lagi dikunci 34, harus 34 kementerian. Itu untuk mengakomodasi dan membantu Pak Prabowo. Anggaran, bagaimana anggaran program Pak Prabowo yang quick win segala macam juga diakomodasi. Ya, lalu disediakan anggaran yang akan disiapkan untuk kalau ada kementerian-kementerian yang baru. Kurang apa lagi kompaknya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Gitu. Jadi kompak banget. Terakhir kemarin Pak SBY ketemu dengan Pak Prabowo. Habis itu Pak SBY ketemu dengan Pak Jokowi. Ini kan, nah ini triangulasi yang sesungguhnya Mas Andi. Triangulasi lagi. Iya, ini triangulasi politik yang sesungguhnya. Bagaimana antara 3 presiden ya, antara mantan presiden Pak SBY, presiden petahana Pak Jokowi dan presiden terpilih Pak Prabowo itu kompak satu dengan yang lain. Gitu. Jadi ini kompak banget. Bahkan gini, teori bahwa Prabowo dan Jokowi itu pecah itu bukan cuma batal, tapi juga ketinggalan zaman. Sekarang ini ketinggalan zaman, Bos. Bahkan sekarang terjadi kekompakan antara Jokowi, Prabowo dan SBY. Yang nggak kompak cuman
Patri aja ikut kadang-kadang. Patri aja ikut ya sebagai wapres. Patri Sutrisno. Sutrisno ya. Iya, kadang-kadang support kan. Berarti yang belum siapa tuh Bang? Kalau kontar. Oke, soal Gibran lagi Bang, gimana tadi? Gibran, saya nggak berani ngomong ya, karena begini, itu kan barang yang belum terjadi dan kita nggak boleh. Yang kita tahu bahwa dalam konstitusi itu yang punya kewenangan itu adalah presiden. Ya. Dan itu semuanya nanti terserah presiden terpilih ya, atau presiden yang akan dilantik nanti bukan presiden terpilih, presiden yang akan dilantik nanti yaitu Pak Prabowo untuk memberikan tugas-tugas dan ya tugas-tugas kepada Mas Gibran. Kita nggak tahu akan seperti apa, akan tergantung kepada gayanya Pak Prabowo. Kan ada yang mengatakan ya, ini bukan saya ya. Nah, jadi supaya saya aman. Ada yang mengatakan misalnya bahwa Pak Prabowo itu orangnya makro, sehingga kemudian ya mikro-mikro nanti dibantu oleh Mas Gibran. Lalu Pak Prabowo itu orientasinya atau passionnya kepada politik internasional, pertahanan, ya, ke luar negeri, sehingga kemudian nanti ya mungkin Mas Gibran lebih diberikan peran untuk urusan-urusan domestik, misalnya itu, urusan-urusan yang lain-lain itu. Ya mungkin saja, apalagi memang secara usia kan Mas Gibran masih sangat muda, ya. Jadi secara energi, stamina itu juga tentu lebih leluasa dibandingkan, mohon maaf nih misalnya ya, dibandingkan dengan Pak Maruf Amin ya, Wapres sekarang yang notabene sudah relatif sepuh gitu. Tapi apapun bagaimanapun menurut saya kita jangan komentarin dulu. Analisanya ini post factum aja, nanti kalau sudah kejadian ya, itu kita akan lihat dari Pak Prabowo. Kalau kita lihat cara Gibran memimpin di wali kota misalnya, itu memang gayanya kan kemarin juga sudah mendeklar sebenarnya untuk mau akan banyak belusukan. Nah, tapi itu kan secara ya hanya daily activity-nya aja, tapi secara politiknya nanti perannya sejauh apa? Perannya sejauh apa gitu? Ya nggak tahu. Balik lagi gini, kita itu nggak bisa ngomong banyak mengenai Wapres ini, karena kalau bicara konstitusi itu cuma satu kalimat saja, dibantu seorang wakil presiden, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, dibantunya apa? Itu menurut saya tuh juknisnya belum ada. Itu rentangnya bisa lebar sekali. Jadi kita nggak pernah bisa tahu dan nggak pernah bisa menganalisa panjang kali lebar. Presiden, wakil presiden nggak punya kepres, nggak punya perpres. Nah, kalau kita bicara gubernur kita bisa ngomong, dia punya pergub, ya kan? Perwalkot aja punya wali kota. Iya. Karena kenapa saya tanyakan soal politiknya, Bang? Karena misalkan pas era waktu pemilihan langsung ya, di era mulai Pak SBY tahun 2004 ada Pak JK. Pak JK ada Golkar. Punya kekuatan politik untuk setidaknya sharing ketika presiden itu mengambil keputusan. Jadi bahan pertimbangan. Waktu itu pindah ke Pak Budiono yang nggak punya power politik. Beda. Rasanya beda karena di era Pak JK ada matahari kembar. Ketika Pak JK nggak punya kekuatan politik sama Pak Jokowi, beda juga rasanya. Plus Kiai Ma'ruf. Ya sudah, kalau begitu pakai aja patokan itu. Sekarang Gibran ketua partai itu bukan? Nah bukan. Bukan kan? Nah. Berarti akan mirip dengan siapa? Berarti mungkin mirip dengan JK periode kedua, atau mirip dengan Pak Budiono, atau mirip dengan Pak Maruf Amin gitu. Kalaupun misalnya kita mau membedakan, ya tadi beliau bertiga itu kan usianya relatif sudah uzur kan, udah tua, sementara Mas Gibran masih sangat muda. Nah tentu ini akan dioptimalkan oleh siapa? Oleh Pak Prabowo. Logikanya kan begitu. Tapi ini kan kita logika awam dan kita dari luar. Kita nggak tahu bagaimana praktik dan implementasinya nanti. Ya memang itu akan jadi pertanyaan setelah pelantikan sih Bang. Karena Gibran sejauh ini belum punya kekuatan politik dalam artian partai ya kayak Pak JK gitu. Karena Pak JK salah satu jadi contoh Wapres yang punya kekuatan. Pada saat itu Pak SBY juga ketika mau ngambil kebijakan, lihat dulu nih Golkar setuju kan karena ketua umum kan. Nah, posisi Gibran nih kira-kira gimana ke depannya? Saya paling nggak begini ya, saya bisa mengatakan gini. Mas Gibran pasti tidak akan mengganggu Pak Prabowo. Kalau bacaan saya ya, pada Pak JK ini yang kita tunggu nih cluenya nih. Pak JK tahapan pertama itu, pada periode pertama itu, menurut saya Pak SBY banyak terganggu. Pak SBY waktu itu adalah Pak JK waktu itu adalah gas, Pak SBY malah rem, kan kebalik kan. Sebagai presiden gini gitu,
kena sundul terus gitu. Lebih cepat, lebih baik. Iya, makanya kemudian di periode kedua SBY nggak gandeng JK lagi. Nah kalau itu sebetulnya Mr. Q juga udah memprediksi jauh-jauh hari. Oke. Jadi 1 tahun sebelum Pilpres 2009 saya udah ngomong sama Pak JK, Pak SBY nggak mau sama Bapak lagi. Pak JK nggak percaya sama saya. Bahkan 3 kali saya ketemu dengan Pak JK untuk mengatakan hal yang sama. Sampai akhirnya betul-betul terjadi Pak SBY nggak mau dengan Pak JK. Gitu. Jadi kalau soal akurasi itu dari dulu sih Mr. Q. Cuman kalangan terbatas ya, gitu loh. Kalangan terbatas saja. Jadi dari tanda-tanda, dari fakta-fakta, dari informasi yang ada, kita tuh udah tinggal bisa buat trajektori aja. Dengan informasi yang saya punya, saya yakin bahwa Pak SBY itu nggak mau dengan Pak JK. Salah satunya apa? Karena beliau satu secara kepribadian terlalu agresif ya, terlalu aktif. Yang kedua dengan kekuatan dia sebagai Partai Golkar, maka kemudian saya kira pada waktu itu ada hal-hal yang Pak SBY itu sebetulnya aslinya nggak mau, tapi terpaksa karena ada Partai Golkarnya gitu. Tapi kan kalau harus disuruh milih dia lagi pasti nggak mau. Kenapa? Nggak nyaman. Gitu. Namanya nggak nyaman. Nah, makanya begitu periode kedua dengan Pak Jokowi udah belajar dari Pak SBY. Saya jadi ikutan. Lalu saya tambahin lagi nih ya, saya nggak apa-apa nih, kan udah lewat nih. Iya. Waktu milih wakil presiden, siapa? Pak Prabowo? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi, oke. Saya tanya, Pak, siapa calon wakil presiden? Waktu itu udah ketahuan lah bahwa karena Indonesia Timur ya. Nah, karena untuk Barat ke Prabowo itu udah dengan Pak Hatta ya. Abraham Samad, Mas. Oh, yang ramai itu. Ya. Wah, saya bilang jangan Abraham Samad, Mas. Kenapa? Jangan Abraham Samad, Pak. Loh, kenapa, Mas? Nggak populer, Pak. Kalau Indonesia, terus siapa? Kalau Indonesia Timur itu Pak, pengalaman survei, itu yang populer cuma Pak JK. Kata Pak Jokowi ini, kata SBY jangan sama jangan JK, nanti repot. Ya. Ini karena tadi saya podcast belum pernah loh ada Pemret bilang tolong ya supaya viewersnya banyak ya. Ya saya keluarkan hal-hal. Briefingnya bocoran di briefing dari Pemret loh tadi ya. Viewersnya banyak nih kali ini. Saya terpaksa keluarkan barang-barang nggak keluar ya. Nggak apa-apa nih Pak Jokowi udah mau selesai. Aduh, udah sebulan lagi. Ini Pak Jokowi. Biar Pak JK juga tahu nih. Iya. Kata Pak SBY jangan sama JK nanti repot. Saya jawab, Pak, repot nggak repot. Terus belakangan Pak, yang penting menang dulu. Buat apa nggak repot tapi kalah? Oh iya. Ekspresinya iya Mas gitu Mas. Okay. Jadi kalau Pak JK kemudian terpilih jadi wakil presiden, mohon maaf Pak JK, ada Kodari di situ, ada Mr. Q di situ. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya waktu itu ruang gerak Pak JK terbatas, ya mohon maaf juga gara-gara SBY. Nggak boleh disalahin. Ya kan yang ngomong nanti repot itu kan bukan saya kan. Tapi SBY kan gitu loh. Iya, tapi kan saya paham. Itulah yang terjadi suasana kebatinan 2008. Kenapa saya ngomong sama Pak JK bahwa Pak SBY itu nggak mau sama dia lagi. Karena repot Pak SBY itu sama Pak JK. Nah, saya yakin nih mudah-mudahan Mas Gibran juga nonton kan. Gitu. Bahwa jangan sampai presiden merasa repot dengan Anda Mas Gibran. Oke. Presiden tuh harus merasa tenang, nyaman, happy dengan wakil presiden. Ini advice juga buat Gibran ya berarti. Ini pesan kepada Mas Gibran ya, gitu. Supaya apa? Supaya pemerintahan berjalan dengan baik. Dan supaya nanti Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo lagi periode kedua. Ini pemerintahan belum mulai, tapi udah prediksi lagi nih. Nanti kita cek ya. Nanti kita putus lagi ya 2029 ya. Masih Mas Gibran atau enggak kan gitu. Apakah Mas Gibran jadi JK jilid 1 atau JK jilid 2? Atau maju sendiri? Iya maju lagi. Rasanya enggak. Berat. Rasanya enggak. Gini, Mas Gibran tuh masih sangat muda. Ya. Dia masih punya banyak waktu. Kalau dia berhadapan dengan Pak Prabowo pasti akan konflik. Ya. Dan itu apa ya? Ora ilo ya? Enggak. Ora ilo gitu. Jadi saya yakin sih Mas Gibran akan support lagi. 100%, 1000% akan support Pak Prabowo. Ya. Dan Mas Gibran harus punya awareness itu, kesadaran itu. Bahwa dia masih sangat muda, berapa sekarang usianya? 37. 36 lah ya. 5 tahun lagi berapa? 41 bos. Iya. Masih muda sekali. Iya.
nggak ada urgensinya untuk dia di usia 41 nanti harus maju sebagai calon presiden, gitu. Nggak harus. Jadi menurut saya kalau semuanya berjalan dengan baik, Pak Prabowo masa sangat terbantu, ya pasti dia dengan Mas Gibran lagi untuk periode kedua. Jadi Mas Gibran 10 tahun ini jadi anak baik-baik, support Pak Prabowo. Insya Allah di 10 tahun di 2000 berapa berarti? 2029. 2034 maksudnya. 10 tahun lagi. 2034 maju. Peluangnya lebih besar. Betul. Bukan peluangnya lebih besar, baru maju calon presiden. Iya, peluang buat jadi presidennya lebih besar gitu, Pak. Jadi 10 tahun ini jadi anak baik-baik, support ke Pak Prabowo. Belajarlah dari Pak JK.